Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Masih lemes. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu sukacita pagi hari ini. Haleluya. Saya sangat menikmati suasana pujian. Hati saya bersukacita, hati saya bergembira di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita datang di dalam rumah Tuhan dan sungguh-sungguh kita menikmati suasana ibadah itu, kita akan mengalami hadiratnya. Kita akan mengalami bagaimana lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Karena itu ketika pujian pun kita sungguh-sungguh ya. Sebetulnya lengan saya kanan ini ada nyeri-nyeri sedikit, pernah cedera. Tetapi ketika memuji Tuhan harus angkat tangan, saya lawan Bapak Ibu ya. Jadi apapun ketika kita memuji Tuhan, kita nggak usah jaim, tapi mari kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ bahkan kuasa pujian itu sanggup menyembuhkan. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Seberapapun banyaknya firman Tuhan yang kita terima, tanpa respon yang baik dari pribadi kita, firman itu tidak akan mengubahkan hidup kita. Tapi ketika kita fokus firman Tuhan itu, kita tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, itu yang akan mengubahkan hidup kita dari hari lepas hari. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19. Kita baca ayat ini bersama-sama, hitungan ketiga. Bapak Ibu bisa lihat di layar LCD. Amsal 27 ayat 19. 2, 3. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Haleluya. Saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini, sikap hati yang disukai dan yang tidak disukai oleh Tuhan. Ayat firman Tuhan, ayat pokok kita tadi, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi hati manusia itu mencerminkan siapa sebenarnya orang tersebut. Hati itu ibarat sumber air ya. Hati kita ini ibarat sumber air. Ketika sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Jadi ketika sumbernya kotor, maka air yang mengalir itu kotor juga. Tapi ketika sumbernya bersih, maka bersihlah juga air yang mengalir dari sumber tersebut. Sebegitu pentingnya hati, sehingga Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala apa Bapak Ibu? Kewaspadaan. Tuhan mengingatkan, Allah mengingatkan bahwa begitu pentingnya hati manusia itu. Karena itu Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati itu tidak bisa dengan sendirinya bersih Bapak Ibu. Kita harus terus menerus menjaganya agar tidak dicemari. Apa yang terisi dalam hati kita, itulah yang keluar lewat tindakan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jadi penting sekali
Harus kita jaga hati kita ini. Karena dari hati yang bersih akan keluar tindakan yang baik. Kalau hati kita sudah kotor, maka sikap kita, tindakan kita, apa yang keluar dari diri kita itu juga kotor. Karena hati ini sumbernya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga hati untuk berkenaan kepada Tuhan itu butuh perjuangan dan itu tidak mudah. Saya berkata butuh perjuangan, karena setiap saat kita akan dihadapkan dengan hal-hal persoalan hidup yang akan membuat sikap hati kita ini bisa menjadi benar atau tidak di hadapan Tuhan. Butuh perjuangan dari diri kita untuk jaga hati kita. Amin. Bapak Ibu mau jaga hatimu, haleluya, harus berjuang. Sekali lagi, selama kita hidup kita dihadapkan dengan pergumulan. Tetapi ketika kita terus mau berjuang untuk menjaga hati kita, Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya Tuhan mendapati hatiku terus berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kita akan terjaga hati kita ini agar terus berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar pagi hari ini, Tuhan suka orang yang hatinya seperti apa, Bapak Ibu. Ya, mari lanjut. Tuhan suka dengan orang yang hatinya seperti apa? Yang pertama, hati yang gembira. Hati yang gembira. Ada pujiannya ya? Ada pujiannya. Hati yang gembira adalah, ya, terus seperti hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang apa? Haleluya. Hati yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan. Oh haleluya. Bapak Ibu, hidup ini selalu, hari ini persoalannya beda. Hari ini kita bisa melewati, besok lain lagi. Hari ini kita dihadapkan dengan tantangan, masalah, entahkah itu kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Selama kita hidup, kita pasti akan terus dihadapkan dengan masalah dan persoalan. Tapi apakah dengan sikap kita yang kita gelisah, kita pusing, kita mumet, apakah itu bisa menyelesaikan masalah kita? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau, apapun kondisimu, engkau harus tetap punya hati yang gembira. Yang setuju katakan amin. Tuhan mau hati kita ini selalu gembira. Karena ketika hati kita gembira, itu akan membuat kita lebih bersemangat. Tetapi orang yang patah semangatnya, itu akan mengeringkan tulang. Artinya apa? Bisa menjadi sakit, saudara. Karena patah semangat, gak ada semangat. Kita hanya dihadapkan dengan persoalan, masalahku besar, masalahku gak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu, tapi ketika kita berusaha menjaga hati kita ini, tetap sukacita di hadapan Tuhan, Tuhan senang
hati yang gembira. Tuhan senang pujian tadi, ya. Ketika kita menikmati pujian, ketika ibadah di gereja seperti tadi, kalau Bapak Ibu menikmati pujian itu, kita akan lupa sama masalah kita, persoalan kita. Karena kita fokus, kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada Bapak Ibu yang ke gereja masih dengan muka yang kusut, dengan rasanya bebannya berat, Bapak Ibu, mari belajar serahkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa beban kita. Tuhan, ini bebanku, aku gak sanggup Tuhan. Kita ini seberapa sih kuatnya? Tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan beri aku hati yang sukacita, Tuhan beri aku hati yang gembira. Aku percaya Tuhan akan sanggup menyelesaikan semuanya. Haleluya. Hati yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Hati yang gembira, yang pertama. Yang kedua, kita lihat Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang kedua, Tuhan suka dengan orang yang hatinya tenang. Saya artikan juga dengan hati yang tenang ini hati yang sehat. Bapak Ibu, ketika kita punya hati yang tenang, hati yang sehat, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya sehat, imannya itu akan kokoh. Dia akan bisa melewati segala situasi dalam musim hidupnya. Orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya sehat, itu tandanya imannya akan kokoh. Kemudian juga tidak serakah, hidupnya tentram, tidak suka iri hati, bisa kusyuk dalam ibadah. Karena apa? Karena hatinya sehat. Kalau Bapak Ibu ibadah nggak tenang, nggak bisa fokus, nggak bisa kusyuk, mari introspeksi. Jangan-jangan hatiku ini lagi sakit ini, hatiku lagi nggak sehat ini. Makanya aku nggak bisa ibadah dengan fokus. Padahal saat datang dalam rumah Tuhan itu saatnya kita mengalami Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, kita tinggalkan semua apa yang menjadi masalah beban kita. Kita fokus, benar-benar kita beri waktu kita dengan Tuhan. Kalau hati kita tenang, kalau hati kita sehat, itu akan berpengaruh menjadi pribadi yang ketika melakukan kesalahan itu akan segera sadar, oh Tuhan, aku salah. Tuhan, aku jalanku sudah gak benar ini Tuhan. Itu orang yang hatinya tenang, hatinya sehat, akan dengan cepat punya kepekaan, menyadari ketika jalannya mulai salah. Tidak terus pada jalan yang salah, karena kalau diteruskan akan membawa kepada kebinasaan. Yang Tuhan inginkan hati kita, hati yang tenang, hati yang sehat. Haleluya. Yang ketiga, hati yang seperti apa yang disukai oleh Tuhan? Matius 5 ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Yang ketiga adalah orang yang punya hati yang suci.
Ini yang Tuhan sukai. Hati yang gembira, hati yang sehat. Yang ketiga, hati yang suci. Haleluya. Suci itu artinya bersih, murni, dan bebas dari kecemaran. Suci artinya bersih, murni, bebas dari kecemaran. Apakah mungkin bisa? Bisa, Bapak Ibu. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi orang yang bisa menjaga hati kita ini. Orang yang suci hatinya adalah orang yang terus-menerus membersihkan hatinya dari hal-hal yang jahat dan tidak membiarkan dosa atau niat tidak baik berakar dalam hatinya. Orang yang suci hatinya, dia akan terus-menerus, ya. Kita ini sekali lagi di awal saya katakan, untuk kita menjaga hati ini butuh perjuangan. Tidak secara otomatis hati kita ini bisa bersih terus. Selama kita hidup, kita dihadapkan dengan pilihan. Selama kita hidup, kita dihadapkan dengan tawaran-tawaran. Baik itu tawaran yang positif, tawaran yang negatif. Itu selalu datang dalam kehidupan kita. Tapi orang yang mau menjadi orang yang hatinya suci, saya katakan dia adalah orang yang terus-menerus. Jadi setiap hari kita harus berjuang untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang jahat, yang tidak membiarkan dosa atau niat tidak baik berakar dalam hatinya. Jangan biarkan Bapak Ibu, dosa tawaran selalu ada. Tapi jangan biarkan itu berakar dalam hati kita. Akan susah untuk kita mencabutnya. Karena itu berdoa selalu, Tuhan tolong biar aku bisa menjaga hatiku, agar hatiku tetap suci, berkenan di hadapan Tuhan, dihindarkan dari segala kecemaran. Haleluya. Yang keempat, hati yang seperti apa yang Tuhan sukai? Mazmur 7 ayat 17. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yang keempat, hati yang disukai oleh Tuhan adalah hati yang bersyukur. Hati yang bersyukur. Bapak Ibu, saya bacakan seorang bijak. Seorang bijak mengatakan demikian. Bapak Ibu bisa dengarkan. Saya selalu mengeluh bahwa saya tidak punya sepatu baru. Sampai akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki kaki. Ada kalanya kita ini nggak bersyukur. Ada kalanya hal kecil saja, Tuhan sepatuku wis jebol, Tuhan sendalku wis jelek, aku malu Tuhan, aku malu kalau ke gereja. Bapak Ibu, sebenarnya ketika kita mensyukuri saja apa yang ada dalam diri kita, mungkin ada saatnya kita harus melewati saat-saat berat. Tapi bersyukurlah. Kalau engkau melihat orang yang gak punya kaki, dia selalu bersyukur. Dia gak mengharapkan aku kepingin punya sepatu, punya sandal, karena kaki pun dia tidak ada. Orang bijak berkata, saya selalu mengeluh atas makanan yang tidak aku sukai. Sampai akhirnya saya bertemu seseorang yang mengais makanan di tempat sampah karena kelaparan. Bapak Ibu, kalau kita masih suka ngeluh, Tuhan kok makananku hari-hari ini aja Tuhan. Tuhan kok
kok seperti ini hidupku berat. Saudara, ketika engkau melihat ada orang di luar sana yang untuk makan aja mereka ngais di tempat sampah, saudara akan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kita belajar selalu punya hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Kemudian saya selalu mengeluh atas pondok saya yang kecil. Sampai akhirnya saya mendapati seseorang yang terlelap di pinggir jalan. Saudara, kadang-kadang kita ngeluh, Tuhan rumahku wis banyak yang bocor Tuhan. Tuhan kok seperti ini, aku harus pindah dari satu kontrak ke kontrak lain. Saudara, terkadang diizinkan, tapi jangan membuat engkau tidak punya ucapan syukur dengan situasi seperti itu. Karena kalau engkau melihat ada orang-orang yang bisa tidur di pinggir jalan, mereka nggak punya rumah, mereka nggak ada tempat untuk mereka bernaung. Bapak Ibu, hati yang selalu bersyukur itu yang disukai oleh Tuhan. Tanpa kita memiliki hati yang bersyukur, saudaraku, maka kita tidak akan pernah bahagia menjalani hidup ini. Orang yang gak pernah bersyukur, dia akan selalu mengeluh, dia akan selalu berkata, Tuhan kurang ini, kurang itu, saudaraku. Tapi ketika kita belajar, kita punya hati yang penuh syukur, hati yang penuh dengan ucapan syukur, itu sangat disenangi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati yang disukai oleh Tuhan adalah hati yang gembira, hati yang tenang, hati yang sehat, hati yang suci, dan hati yang bersyukur. Puji Tuhan. Kemudian kita akan beralih kepada hati yang tidak disukai oleh Tuhan. Hati yang tidak disukai oleh Tuhan adalah yang pertama, kita baca Amsal 11 ayat yang ke-20. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tidak bercela jalannya dikenannya. Perhatikan, hati yang tidak disukai oleh Tuhan itu hati yang seperti apa? Hati yang serong, hati yang menyimpang. Yosua 1 ayat yang ke-7, bisa tolong ditampilkan Yosua 1 ayat 7. Tuhan memperingatkan kepada Yosua, seorang yang menjadi penerus, yang menjadi orang yang menerima kepemimpinan setelah Musa. Firman Tuhan berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Apa kata Tuhan? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau, apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Beruntung kemanapun engkau pergi. Sebenarnya keberuntungan itu selalu Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya. Kadang-kadang kita nggak bisa menikmati itu karena apa? Kita harus tahu, kadang jujur kita ini hati kita nyimpang. Hati kita ini serong, sehingga kita nggak bisa meraih berkat Tuhan, sehingga kita nggak bisa meraih keberuntungan yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, jangan salahkan Tuhan kalau kita mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau hati kita mulai serong, kalau hati kita mulai menyimpang, kita tidak akan menerima keberuntungan, keberkatan yang Tuhan sediakan. Ada beberapa ayat yang saya catat. Amsal 12 ayat yang ke-8.
Amsal 12 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Apa firman Tuhan katakan? Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Kalau kita mulai serong, hati kita menyimpang, ini yang kita akan terima, hinaan. Yang berikut Amsal 17 ayat yang ke-20. Amsal 17 ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, orang yang serong hatinya, apa Bapak Ibu? Tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Bapak Ibu, kadang-kadang kita, Tuhan kok hidupku seperti ini, gak ada keberuntungan, gak ada kebahagiaan. Jangan buru-buru salahkan Tuhan. Amin. Amin. Kita manusia sering, kita hanya menyalahkan Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Ternyata kadang-kadang hati kita nggak nyadari, hati kita mulai serong, hati kita mulai menyimpang, sehingga Tuhan tidak berkenan Bapak Ibu, sehingga kita tidak dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Selalu ada potensi untuk kita menyimpang tanpa kita sadari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu kita harus belajar tegas. Kita harus belajar tegas berkata tidak untuk hal-hal yang tidak membuat iman kita itu terbangun. Kita harus belajar berkata tidak kepada hal-hal yang membuat iman kita itu tidak terbangun. Ada banyak hal yang ditawarkan yang akan membuat hati kita ini mulai nyimpang dari jalan Tuhan. Hati kita ini serong. Terkadang dari apa? Dari lingkungan, dari pertemanan, Bapak Ibu. Terkadang kita salah masuk di satu komunitas. Terkadang kita salah, kita ada di komunitas yang tidak bisa membangun iman kita. Justru membawa kita untuk kita serong hati kita, iman kita dari Tuhan. Kita harus berkata tidak. Kita harus belajar untuk lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Jangan kita lebih sungkan kepada teman kita ketika dia menawarkan hal-hal yang tidak membangun iman kita. Aduh, sungkan, teman baik. Saudara, kita harus punya rasa takut akan Tuhan lebih dari segalanya. Kita harus menghargai Tuhan lebih dari orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu ada potensi untuk membuat hati kita serong. Tapi kita mau berkata, Tuhan jagai hatiku, biar hatiku tetap didapati berkenan. Hatiku suci, tidak dicemari oleh hal-hal yang membuat hati Tuhan menjadi terluka. Haleluya. Hati yang seperti apa? Yang tidak disukai oleh Tuhan. Yang kedua, Yakobus 1 ayat yang ke-8. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hati yang tidak disukai oleh Tuhan adalah hati yang bercabang, hati yang mendua. Itu sangat Tuhan tidak sukai. Dan apa yang akan dialami oleh orang yang hatinya mendua? Dia tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita taruh iman kita kepada Tuhan, tapi kita masih mendua hati, kita masih juga percaya kepada kuasa-kuasa dari dunia ini.
Saudara, kita akan jauh dari ketenangan. Bahkan kita tidak akan menerima pertolongan Tuhan. Yang ada malah murka Tuhan. Saudara, jangan pernah menerima tawaran dari dunia ini, dari kuasa-kuasa kegelapan. Ketika engkau mulai menghadapi situasi yang sulit dalam hidup ini, kemudian orang menawarkan, ayo saya antar kamu kepada orang pintar di sana. Ayo kita datang kepada dukun yang terkenal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sangat dibenci oleh Tuhan. Itu berarti kita mendua, hati kita bercabang. Orang yang seperti ini tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bahkan tidak akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya gambarkan seperti ketika kita pergi ke satu tempat yang itu pertama kali kita pergi ke sana. Kemudian kita diperhadapkan dengan dua pilihan, harus ke kanan atau ke kiri. Kalau sekarang mungkin sudah ada bantuan map ya. Tapi ini saya berkata seperti kita dihadapkan dengan pilihan. Hati kita ini jangan sampai mendua ya. Kalau seperti ada pilihan tadi, kita bingung milih yang mana. Tapi kita mau satu jalan kita. Jalan bersama dengan Yesus, amin. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada sukacita. Haleluya. Untuk dapat menjaga hati kita, kita harus memberi waktu untuk senantiasa duduk diam. Kemudian kita mulai mengoreksi, Tuhan, hatiku ini berkenan gak di hadapan-Mu? Tuhan, hatiku ini sudah benar enggak? Itu kita harus ada waktu. Kita merenung, kita mengoreksi. Saudaraku, diawali dari pagi hari ketika kita bangun pagi. Saudara, yang pertama kita harus lakukan adalah duduk di kaki Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, berdoa. Kita minta Tuhan jagai hatiku, pikiranku, seluruh hidupku sepanjang hari ini. Jangan pagi hari kita bangun sudah kita langsung loncat, kita mikirkan pekerjaan. Tapi datang di hadapan Tuhan, berdoa dulu. Ketika kita mulai menyerahkan, Tuhan jagai bibir mulutku, jagai langkahku. Saudara, ketika kita membiasakan hidup yang seperti ini, kita akan jalani hari-hari kita ini dengan ada rasa takut kepada Tuhan. Kita akan menjagai setiap perkataan kita. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, apa yang kita ucapkan kepada istri, suami, anak-anak, kepada asisten rumah tangga kita itu akan terjaga. Ya, kita akan mulai mikir kalau kita mau ngomong, kita nggak sembarangan, saudaraku. Karena kita sudah minta Tuhan jagai Tuhan. Jangan sampai perkataanku melukai, jangan sampai perkataanku membunuh semangat seseorang. Tuhan akan menjagai langkahmu. Kemanapun engkau pergi tanpa diawasi, engkau akan berjalan di jalan yang benar. Engkau akan berkata, Tuhan, engkau yang mengawasi setiap langkahku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga hati kita untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan, itu butuh perjuangan. Sekali lagi, hal yang tidak mudah. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita, jemaat Tuhan GPDI Logos. Kita minta selalu, Tuhan, jagai hatiku, jagai langkahku, jagai hidupku sepenuhnya Tuhan. Agar jangan sampai kita serong, hati kita menyimpang, karena itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberi kekuatan bagi kita jemaat Tuhan
Roh Kudus yang akan memampukan kita jemaat Tuhan untuk kita tetap hidup dengan hati yang benar, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu tulus dan kagum padamu Yesus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna. Benar Tuhan, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hati. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Ini hatiku menyembah-Mu tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati kami yang tidak sempurna. Kami butuh campur tangan-Mu. Haleluya. Yang mengasihi Tuhan katakan, hatiku mengasihi. Yang mengasihi Tuhan katakan, kami mengasihi-Mu. Kami mau beri hati kami bagi Engkau Tuhan.
berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi ini Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami menjaga hati kami Tuhan. Kami menyadari hati kami ini tidak sempurna Tuhan. Kami perlu campur tangan-Mu Tuhan, untuk melewati hari-hari kami dengan hati yang benar Tuhan, dengan hati yang tulus Tuhan, tidak bercabang dari Engkau Tuhan, tapi menyukakan hati Engkau lewat hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu membentuk kami pagi ini Tuhan, untuk kami kembali menata hati kami dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, pakai lebih lagi dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.